Motivasi pertama itu tidak mendalam gitu. Jadi dulu itu ya hanya terlanjur. Sasa Sarapan Sabda, hari ini senang sekali karena bisa berjumpa dengan Anda semua dalam edisi Sarapan Sabda, edisi khusus wawancara bersama dengan Romo Dominikus Bambang Sutrisno, Imam Projo Keuskupan Agung Semarang. Selamat pagi Romo Bambang. Selamat pagi, brother. Salam semangat selalu Romo. Segar. Segar Romo. Nah, terima kasih atas kesediaan Romo sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang santai hari ini Romo ya. Nah, mungkin hari ini dalam kesempatan yang pertama kita akan ngobrol dulu nih Romo tentang panggilan seorang imam. Kami penasaran nih Romo, bagaimana sih kisah dibalik panggilan seorang Romo Bambang Sutrisno yang mau menjadi imam bahkan sampai saat ini? Gimana sih Romo latar belakang itu Romo? Kalau saya itu ya saya ikhlas diterima pernah mendapat komentar di motivasi pertama itu tidak mendalam gitu. Jadi dulu itu ya hanya terlanjur bilang berani gitu. Karena saya diejek oleh sepupu. Itu diejek kan bapak saya saya bukan keluarga Katolik bukan keluarga Katolik. Dulu lalu bapak itu ya punya istri lebih satu gitu ya. Maka saya diejek, gue mesti bojone ya luwih siji gitu ya. Lalu ya saya waktu itu aku Katolik, saya Katolik gitu. Ditertawakan ya, tapi kan nanti bisa macam-macam. Terus saya bilang nggak punya istri berani ya gitu. Nggak punya istri berani Romo? Iya, itu lalu ditertawakan. Aku masuk seminari jadi Romo berani gitu, ditertawakan. Lalu ya, terus sepupu saya itu, taruhan berani sungguh, berani itu. Lalu kalau saya masuk, daftarkan gitu, masuk. Lalu sepupu saya akan memberikan karena sudah kerja. Akan memberikan 2 gaji 2 bulan. Iya, itu akan diberikan pada saya. Saya ya tertantang Romo. Ya terus daftarkan saya. Ya daftarkan dan lalu bapak saya sebetulnya enggak rela, enggak mau tanda tangan. Karena anaknya hanya saya. Bapak saya. Iya, lalu tapi waktu itu saya minta tanda tangan, bapak bilang anakku hanya 1 ini. Saya bilang entah ya, waktu itu saya bukan anak yang sopan, bukan anak yang baik gitu. Lalu saya bilang, ayo bodoh, yang bodoh buat anak bapak saya ya disuruh ikut tanggung. Saya bapak saya tanda tangan, saya masuk, diterima. Lalu tanggapan dari ibunya Romo gimana waktu itu Romo? Apakah menerima juga seperti bapak atau seperti apa? Ibu saya ibu tiri ya. Saya lihat ibu kandung itu sudah hampir umur 17. Iya, jadi ibu tiri saya dulu jadi Katolik gitu. Dulu khawatir dikira saya pelarian. Ya nggak mau dengan ibu tiri. Tapi ya saya masuk gitu aja gitu. Tetapi Romo setelah masuk ke seminari dengan berbagai lika-liku tadi, apakah tidak ada lagi hambatan misalnya dari pihak keluarga sendiri dalam perjalanan panggilan itu Romo? Kalau keluarga enggak, dari diri saya. Hambatannya seperti apa Romo dari dirinya? Saya itu merasa di seminari itu ya apa-apa ada, saya senang. Tapi saya merasa selalu tidak puas gitu. Selalu tidak puas. Ya terutama makan itu lalu saya mikir-mikir ini karena saya tidak mengalami cari sendiri ya.
Itu maka saya mikir gitu. Untung waktu itu saya menderita sakit dan naik bisnya gelundung. Lalu saya ngalami apa itu gegar otak, saraf otak kena, pusing 18 bulan itu. Lalu saya keluar. Gitu. Kenapa bisa Romo bilang beruntung tadi, Romo? Apa? Ya karena saya nggak kerasan di seminari. Oh, salah satu jadi alasan itu, Romo ya. Lalu saya keluar, ada alasannya. Seminari kasih tahu kalau 5 tahun tidak kembali seminari artinya terus. Saya bilang 2 tahun. Itulah di luar itu saya tidak mau dapat uang dari bapak saya. Berarti Romo bekerja saat itu? Saya kerja, saya cari. Ya pertama kali 2 bulan pertama itu rasanya ya sedih ya. Betul, saya dibantu oleh teman-teman itu seringkali dikasih uang, dikasih itu. Tapi ya kemudian ternyata ya bisa dapat rezeki. Gitu. Saya pertama kali ngajar, tapi ngajar agama. Saya naik ke 32 waktu itu, tapi ada SMA mau menerima saya. Lalu bapak saya nyatanya masih ingin jadi pastor kan? Masih gitu. Tapi bapak saya bilang kalau mau jadi pastor jangan jadi pegawai. Iya. Nanti kamu hanya kerja sesuai jadwalnya gitu itu. Lalu ya sudah saya keluar kemudian cari ya apa-apa asal dapat uang. Lalu jadi itu announcer kalau ada rekaman-rekaman sandiwara. Lalu saya ngawur main wayang untuk turis-turis Hotel Ambaruk. Itu lama-lama uang saya banyak. Teman-teman saya bisa dengan teman-teman, lalu saya masuk lagi. Iya. Diterima langsung saat itu? Ya diterima dengan rekomendasi pastor paroki. Betul. Itu terus sampai tahbisan. Ya. Suasana sudah lain. Yang saya rasakan di seminari itu sama saja terus. Jadwalnya sama. Acara sama ini. Tapi hati sudah lain. Yang lain tuh bisa dijelaskan kira-kira seperti apa? Entah ya. Itu dorongannya sudah lain. Karena ketika di luar itu entah ya. Hati saya itu tetap ingin kembali gitu. Ini. Dalam perjalanan panggilan itu Romo, ketika Romo sudah keluar terus masuk seminari lagi dan kemudian sampai tahbisan, bagaimana menurut Romo itu Romo dapat setia sampai akhir itu, Romo? Bukankah banyak lika-liku itu, Romo? Ya kalau omong lika-liku ya, entah ya mungkin saya itu sering dicap suka aneh-aneh gitu. Ngawur Romo ya? Ya suka ini itu lalu ya. Maka ya 2 tahun pertama itu rasanya berat itu karena apa? Tugas yang dari tradisi saya jalankan, gitu. Tapi saya selalu mikir ini kurang ini. Lalu saya ngadakan pelatihan, kursus, itu saya pastor pembantu tapi pastor kepala memulihkan. Jadi tidur siang segala itu enggak. Itu rasanya harus jalankan macam-macam karena yang inisiatif saya sendiri saya jalankan, tapi misal lingkungan, lalu dulu masih ngajar agama sekolah. Jadi pastor itu ngajar agama di sekolah parokinya. Itu, ini terus. Tapi setelah ya itu lalu katakan ini, saya seringkali menilai kok gerejanya gitu-gitu. Lalu saya itu seringkali untuk yang maaf ya mungkin disebut sudah mapan gitu, kerap dianggap gangguan. Itu karena nanti saya jadi tenaga keuskupan, lalu dengan romo-romo ya sering ngopo meneh gitu, apalagi itu sering dicap macam-macam. Saya 18 tahun itu rasanya kalau ketemu romo-romo, karena kemudian saya jadi tenaga keuskupan, memandu
apa itu temu pastoral segala itu. Rasanya itu harus berhadapan dengan romo-romo, dan saya semacam itu harus mendinamisasi gitu. Zaman dulu kan, kan itu hanya misa, belum seperti sekarang. Belum ya Romo. Iya. Kalau boleh tahu Romo seangkatan tuh berberapa Romo ya? Saya ditafiskan 3 orang. 3 orang. Ya, siapa saja? Kartosudarmo, sekarang di Kartosuro, Romo Heruyanto di Bintaran. Tapi kami dari 3 angkatan sebetulnya. 3 angkatan yang berbeda-beda Romo? Iya, Kartosudarmo adik kelas saya. Itu jauh, tapi saya kan pakai keluar. Oh iya. Masuk Romo Heruyanto itu dulu lalu menjadi kakak kelas saya. Tapi lalu diundur bisanya, lalu kami bertiga Romo. Iya. Lalu mungkin Romo, yang terakhir ini, apakah ada pesan dari Romo kepada para frater atau juga umat awam yang sebenarnya mau Romo menanggapi panggilan Tuhan tetapi masih ragu Romo? Kalau saya apa itu suasana hati seperti apapun, tantangan seperti apapun itu, kalau saya itu nomor 1 taat. Jadi ada tugas apa dari uskup, kalau nanti sudah apa itu dengan teman-teman yang lain ada keputusan apa, ketentuan apa, taati. Taat saja Romo. Taat itu nomor 1 menurut saya. Itu lalu yang lain-lain itu entah ya, itu tantangan itu oke, tapi saya kan mengisi dari yang saya taati. Itu saya ada dalam kerangka yang ditugaskan itu atau yang diputuskan itu. Kalau belum putusan memang seringkali dianggap terlalu banyak. Kan orang-orang Jawa itu seringkali pokoknya apa itu formal oke, di belakang lain. Nah, saya pokoknya harus oke dulu. Ini jadi nanti kalau ada yang ragu-ragu itu jangan buat keputusan. Jangan buat keputusan saat ragu-ragu. Kalau yang merasa ingin jadi imam, suster bruder, awam-awam masuk, daftarkan. Enggak diterima ya sudah. Kalau nanti yang masuk, ya pokoknya masuk gitu. Kalau nanti ternyata ada putusan lain, lalu keluar, nggak usah malu. Keluar nggak apa-apa Romo? Nggak usah malu. Nggak usah malu Romo ya. Kan lebih banyak yang keluar daripada yang jadi. Oh iya. Iya Romo ya. Iya. Tapi ya loh, asal ada ketaatan. Entah ya, lu nggak cocok seperti apapun, taati, itu ternyata lebih membuat hidup sungguh-sungguh daripada ngawur dalam arti sembarangan maunya sendiri. Itu saya kira kok bukan kehendakmu tapi kehendakku. Itu kalau ada firman gitu itu benar itu. Hanya orang yang punya ketaatan, yang punya keceriaan batin. Gitu. Baik Romo, terima kasih sekali Romo atas sharingnya hari ini tentang panggilan. Semoga ya dapat menguatkan kita semua bagi teman-teman Sarapan Sabda yang mungkin mau menjadi imam, suster, bruder, atau ingin menanggapi panggilan Tuhan. Jangan lagi ragu seperti yang Romo katakan tadi. Dan akhir kata, semoga semuanya ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita, sehingga kita semua semakin dikuatkan dalam menjalani panggilan kita masing-masing. Sekian dulu ya Romo ya. Baik, akhir kata saya Frater Gabriel Singgi bersama dengan Romo Bambang Sutrisno pamit undur diri. Sampai jumpa, matur nuwun dan berkah dalam.